Baru saja menjadi jelas bahwa perang di Ukraina telah memasuki fase yang sulit bagi Moskwa. Kemajuan Ukraina di selatan, terutama di Zaporizhia semakin kuat, mengungkapkan kelemahan komando Rusia dan memberikan tekanan langsung pada serangan musim semi yang ingin Putin jadikan sebagai bukti kekuatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak akhir Januari, pasukan Ukraina telah merebut kembali 8 atau 9 lokalitas di sektor tenggara Zaporizhia. Menurut pejabat Kiev yang diwawancarai oleh Reuters, Ukraina kembali menguasai lebih banyak wilayah daripada yang berhasil direbut Rusia, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak pertengahan 2024. Pada pertengahan Maret, Zelensky menyatakan bahwa rencana Rusia untuk serangan baru tidak berlangsung dalam skala yang diharapkan. Moskow di sisi lain menanggapi dengan mengatakan telah merebut 12 lokalitas di area lain di garis depan. Ini menunjukkan bahwa perang masih berlangsung, tetapi juga memperjelas bahwa rencana Rusia berada di bawah tekanan nyata. Siapa yang memicu perubahan ini dan bagaimana hal itu terjadi? Salah satu faktor yang paling sering disebutkan dalam beberapa minggu terakhir adalah pemblokiran terminal Starlink yang digunakan oleh pasukan Rusia. Pada 29 Januari, Reuters melaporkan bahwa Kiev bekerja sama dengan SpaceX untuk mencegah penggunaan sistem tersebut pada drone Rusia. Pada 5 Februari, pemerintah Ukraina mengatakan bahwa terminal Rusia sudah diblokir melalui daftar izin. Pada 17 Februari, seorang pejabat Rusia mengakui bahwa terminal-terminal tersebut sudah tidak berfungsi selama 2 minggu. Pada praktiknya, hal ini memengaruhi komunikasi, koordinasi, dan pemantauan medan perang, di mana pertempuran menjadi semakin sengit. Di selatan, di Zaporizhia, terutama di dekat Oleksandrivka dan Huliaipole di timur, Rusia memusatkan tekanan pada apa yang disebut sabuk benteng di Donetsk, dengan serangan di dekat Sloviansk, Pokrovsk, dan Kostiantynivka. Pada 25 Maret, Reuters melaporkan bahwa ofensif baru Rusia sudah berlangsung. Namun para analis masih melihat hanya ada keuntungan taktis yang terbatas, tanpa terobosan yang menentukan. Associated Press mencatat hampir 400 drone yang diluncurkan oleh Moskow dan 619 serangan dalam 4 hari, tanda bahwa Kremlin meningkatkan intensitas tembakan untuk mencoba merebut kembali inisiatif. Bahkan, suara-suara yang berpihak pada Rusia pun mengakui tekanan tersebut. Dalam evaluasi pada 25 Maret yang dirangkum oleh Institut Kajian Perang, seorang blogger militer Rusia menyatakan bahwa dengan kecepatan saat ini akan membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk merebut sisa wilayah Ukraina. Institut tersebut sendiri membandingkan perhitungan ini dengan perkiraan selama 83 tahun jika laju kemajuan yang diamati pada Februari 2025 tetap dipertahankan. Ini adalah gambaran keras tentang bagaimana taktik infiltrasi dan pengikisan tidak memberikan hasil strategis yang dijanjikan oleh Moskwa. Mengapa hal ini penting? Karena tahun 2026 dimulai dengan perubahan arah yang tidak menguntungkan bagi Putin. Alih-alih memasuki musim semi dengan mengatur tempo, Moskwa sekarang harus menyerang untuk merebut kembali wilayah yang hilang, menahan kerugian di selatan, dan pada saat yang sama mempertahankan tekanan di timur. Ukraina berusaha mengimbangi kekurangan infanteri dengan drone, serangan jarak menengah, dan respons yang lebih cepat di lapangan. Model ini sudah menarik perhatian di luar Eropa. Associated Press dan Reuters menunjukkan bahwa teknologi Ukraina telah menjadi bagian utama dalam pertahanan dan bahkan mulai menarik minat negara-negara di Timur Tengah di tengah perang melawan Iran. Ada satu detail yang mengungkapkan. Pada 24 Maret, Rusia meluncurkan 16 satelit orbit rendah untuk mencoba membangun pesaing Starlink. Yang terlihat sekarang adalah Rusia yang terpaksa melancarkan lebih banyak serangan, menghabiskan lebih banyak sumber daya, dan mencari solusi darurat. Sementara Ukraina mendapatkan momentum baru di selatan dan menunjukkan kemampuan untuk mengacaukan rencana Rusia untuk musim semi. Seperti dalam setiap perang, jumlah korban dan wilayah yang diumumkan oleh kedua belah pihak tidak selalu dapat diverifikasi secara independen. Meski begitu, gambaran terbaru menunjukkan adanya titik balik yang jelas. Moskow tetap berbahaya, tetapi sudah tidak menunjukkan kendali yang sama seperti yang ingin ditampilkan pada awal tahun 2026.